Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait final project mata kuliah penggalian data. Nah, yang mana di sini kami akan menjelaskan terkait klasifikasi decision tree data mining dalam memprediksi minat siswa dalam pemilihan program studi menggunakan aplikasi WK. Namun sebelum lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1019 Baik, saya perkenalkan nama saya Dwi Kiamadia Faizal dengan NIM 1019 dan adapun rekan saya. Ya, saya Muhammad Arifin Setiawan dengan NIM 10191048. Dan terakhir saya Muhammad Dafarendo Zarandika dengan NIM 10191053. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke pembuatan videonya aja. Namun sebelum ke video, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tujuan kita untuk membuat suatu pemilihan data, yaitu klasifikasi decision tree data mining dalam memprediksi minat siswa dalam pemilihan program studi menggunakan aplikasi web itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu kita untuk memprediksi dari minat siswa ataupun SMK untuk memilih dia ini cenderungnya nanti kemana gitu. Nanti bakal dibahas lebih dalam. Namun sebelum ke sana, saya bakal menjelaskan terlebih dahulu terkait data mining. Jadi data mining itu apa sih? Jadi data mining itu merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Nah, data mining itu juga bisa diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari beberapa data besar yang membantu dalam kita itu mengambil suatu keputusan. Nah, adapun apa isi alat dan bahan yang dipersiapkan? Yang pertama, kita harus memiliki itu WK. Namun kalau kalian memiliki WK itu, kalian bisa mendownloadnya nanti. Nah, jadi WK itu apa? Jadi WK merupakan sebuah perangkat lunak yang menerapkan berbagai algoritma machine learning untuk melakukan beberapa proses yang berkaitan dengan data mining. Nah, penggunaan aplikasi WK itu didasari karena memungkinkan penerapan klasifikasi ke dataset yang dihasilkan untuk memperkirakan akurasi model itu yang diprediksi itu seperti apa gitu, dan juga untuk memvisualisasikan prediksi yang udah kita tentukan. Lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu digunakan dalam melihat dataset yang akan digunakan, sekaligus kita akan mengubah format dataset itu menjadi CSV. Agar apa? Agar dapat digunakan pada saat aplikasi WK nanti. Lalu yang ketiga ada dataset. Jadi dataset adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining sendiri, yang mana terkait dataset yang kami gunakan pada video kali itu, kita menggunakan data dummy atau data yang bisa dibilang kami itu buat sendiri seperti itu. Nah, untuk terkait pembahasannya mungkin bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kiamadia Faizal dengan NIM 10191023. Jadi di sini saya akan mendemokan tata cara penggunaan aplikasi WK. Untuk langkah pertama, kita harus memiliki dataset terlebih dahulu. Di sini kami memiliki satu dataset yang di dalamnya terdapat 5 atribut dan satu atribut kelas, yaitu program studi. Karena pada dataset ini kami ingin mencari tahu minat para siswi SMA dan SMK tentang minat program studi yang ada di ITK di bidang IT, yaitu informatika dan juga sistem informasi. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mendownload file tersebut ke dalam bentuk file CSV karena WK sendiri tidak support pada file Excel gitu ya. Jika sudah, kita bisa membuka aplikasi WK-nya, akan tampil tampilan WK seperti berikut. Di sini terdapat beberapa fitur yang bisa kita coba seperti Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Workbench, serta Simple CLI. Namun pada penelitian kali ini kita lebih fokus untuk menggunakan fitur Explorer karena di dalamnya terdapat metode klasifikasi. Jika diklik maka tampilan akan seperti ini. Kita selanjutnya yaitu mengimport file CSV tadi.
Jangan lupa file of tipenya kita ganti ke CSV, kita klik open, maka akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa melihat dulu, di sini terdapat beberapa deskripsi seperti, berapa jumlah datanya, lalu ada berapa atributnya, lalu di sini juga kita bisa memilih atribut mana saja yang akan kita gunakan. Namun di sini kita akan menggunakan seluruh atributnya ya, baik dari kelamin, asal sekolah, minat IT, tingkat keinginan, serta program studi. Selanjutnya kita masuk ke menu klasifikasi yang ada di atas dan memilih, metode J48 yang terdapat pada trees, karena kita ingin melihat, decision tree-nya pada dataset, tersebut. Untuk tes option-nya sendiri kita bisa memilih percentage split-nya, kita, bisa mengikuti rekomendasi yang diberikan WK yaitu 66%. Pada percentage split, jika kita memilih 66%, maka data tersebut akan dijadikan sebagai, training set. Training set itu apa? Training set itu merupakan, kumpulan data yang nantinya akan dijadikan, suatu pola tertentu agar tes setnya bisa diuji gitu ya. Selanjutnya, jadi jika kita memiliki 20 data, maka 66%-nya akan dijadikan sebagai training set dan juga sisanya akan dijadikan sebagai test set. Dan kita juga bisa memilih, eee, atribut mana yang akan kita jadikan sebagai atribut kelas. Di sini saya akan memilih program studi. Jika kita klik start, maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa melihat, eee, decision tree-nya yang berupa, pohon dengan cara klik kanan pada salah satu result dan memilih visualize tree. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit hasil dari decision tree-nya. Lalu untuk number of leaf, di sini number of leaf merupakan node yang tidak memiliki cabang lagi. Mungkin seperti yang saya tanda ini, jadi sistem informasi, informatika, luar IT, dan juga luar IT. Itu merupakan number of leaf, sedangkan size of tree merupakan, seluruh nodes-nya, dari minat IT, tingkat keinginan, luar IT, informatika, asal sekolah, dan juga sistem informasi. Dari 20 responden, jika siswa tersebut tidak memiliki minat IT, maka dia akan di, eee, klasifikasikan ke dalam luar IT. Jika ia memiliki, minat IT, maka akan ditanya lagi tingkat keinginannya seperti apa. Jika rendah, maka akan masuk ke luar IT. Jika ia memiliki tingkat keinginan yang tinggi dan ia juga memiliki minat IT, akan ditanya lagi asal sekolahnya dari mana. Para siswa SMK lebih cenderung untuk memilih ke sistem informasi, sedangkan untuk siswa SMA lebih, cenderung memilih ke informatika. Jika kita jumlahkan maka hasilnya, akan sebanyak 20, orang. Di sini juga kita bisa melihat, hasil output dari klasifikasi. Terdapat, 5 correctly classified instead dan juga 2 incorrectly classified instead. Dengan total seluruhnya yaitu 7. Baik, selanjutnya ada detail akurasi by class. Untuk membaca data-data yang ada pada tabel tersebut, kita sebelumnya harus paham mengenai, confusion metric. Lalu apa sih confusion metric itu? Confusion metric merupakan suatu pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Confusion metric, adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual, baik itu true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Lalu apa itu? Eee, True positif merupakan data positif yang terdeteksi benar, sedangkan true negatif merupakan jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar. Lalu ada false positif. False positif merupakan suatu kondisi yang mana data tersebut, sebenarnya negatif, namun terdeteksinya adalah positif. Lalu yang terakhir ada false, negatif. False negatif merupakan,
data yang sebenarnya positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Di sini kita memiliki 3 pilihan pada prodi, yaitu Sistem Informasi, Luar IT, Informatika. Bagaimana membacanya? Kita bisa melihat di sini bahwa, data tersebut kita harus cari dulu true positifnya yang mana. Maka, Sistem Informasi harus diklasifikasikan dengan Sistem Informasi juga, yaitu di sini bernilai 3. Lalu sisanya apa? Sisanya merupakan salah diklasifikasikan. Karena di sini bernilai 0, maka tidak ada data yang salah diklasifikasikan. Jika kita lihat luar IT, maka hasil yang benar adalah nilai 1 di tengah. Lalu nilai di sebelah kanan dan kirinya apa? Karena sama-sama berjumlah 1. Nah, data 1 di sebelah kanan dan kiri merupakan hasil klasifikasi yang salah, yang mana nilai yang sebenarnya luar IT salah diklasifikasikan sebagai, A, yang mana A itu merupakan sistem informasi dan juga salah diklasifikasikan, dengan C, yang mana C itu merupakan informatika. Jika kita lihat pada informatika, maka, true positifnya terdapat 1, yang mana kelas informatika, diklasifikasikan dengan benar dengan informatika. 0 pada samping kirinya itu tidak dihitung karena tidak ada data yang salah diklasifikasikan. Lalu bagaimana kita menghitung, eee, true positif rate-nya pada masing-masing kelas? Pada sistem informasi, di sini kita lihat bahwa true positifnya bernilai 3, dan yang lainnya, bernilai 0. Maka rumus mencari true positif sama dengan true positif dibagi dengan, seluruh jumlah data yang, ada. Di sini 3, 3 dibagi dengan 3 maka akan menghasilkan 1. Lalu untuk luar IT, true positifnya hanya bernilai 1, tapi datanya berjumlah 3, maka 1 dibagi 3 sama dengan 0,3. Lalu untuk informatika, true positifnya bernilai 1 dan datanya juga 1, maka TP, true positive rate-nya, berjumlah 1 dengan rata-rata 0,714. Lalu bagaimana menghitung, precision? Precision bisa dihitung dengan cara true positif dibagi dengan true positif ditambahkan dengan false positif, yang mana false positif tadi adalah hasil aktual yang salah, namun pada prediksinya ia benar. Di sini kita bisa lihat bahwa, pada sistem informasi kita memiliki nilai true positif sama dengan 3, maka kita lihat nilai aktual true-nya, tapi nilai aktualnya false, namun prediksinya benar berapa? Di sini ada berjumlah, 1, maka 3 dibagi 3 ditambah 1 sama dengan 3, dibagi 4, maka akan menghasilkan 0,75. Begitu juga dengan luar IT. Luar IT memiliki true positif sama dengan 1. Kita lihat lagi, false positifnya ada berapa? Karena, tidak ada, nilai aktual false yang diprediksi benar, maka berjumlah 0 dan hasilnya akan menjadi 1 dibagi 1. Hasilnya adalah precision-nya 1. Lalu bagaimana dengan informatika? Pada informatika memiliki true positif sama dengan 1 dan, memiliki false negatif 1 dan 0. Maka, cara menghitungnya yaitu true positif yaitu 1 dibagi dengan, 1 ditambah 1 ditambah 0. Maka akan menghasilkan 1 dibagi dengan 2 dan menghasilkan 0,5. Rata-ratanya adalah 0,821 untuk seluruh kelas. Lalu bagaimana cara menghitung recall? Cara menghitung recall adalah true positif ditambah dengan false negatif, yang mana tadi false negatif merupakan, kondisi yang di mana nilai aktualnya true, tapi prediksinya salah. Di sini kita bisa lihat bahwa sistem informasi memiliki true positif sama dengan 3 dan, ia memiliki, false negatif yang mana kondisinya nilai aktual true dan prediksi salah sebanyak, 0. Jadi 3 dibagi dengan 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan, 1. Lalu untuk luar IT karena true positifnya terdapat 1, maka, rumus untuk menghitungnya yaitu 1 dibagi dengan
true positif yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 1/3 akan menghasilkan 0,33. Lalu untuk informatika, karena ia memiliki true positif bernilai 1, kita cari lagi false negatifnya berapa. False negatif pada informatika adalah 0 dan juga 0. Maka cara menghitungnya yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 dan akan menghasilkan recall 1 dengan rata-rata 0,714 untuk seluruh kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.